Shalom, selamat malam sahabat konsep yang setia mengikuti diskusi Alkitab. Melalui pelajaran Suka Sahabat, kita bertemu kembali dan malam hari ini kita akan kembali mendiskusikan pelajaran kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan kami di surga, terima kasih pertemuan pada malam ini. Kami kembali mempelajari firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa dari surga untuk mengerti akan firman yang akan dengarkan, yang dipaparkan oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono. Dengan kuasa dari surga, dia akan menyampaikan dengan jelas dan kami dapat mengerti dengan baik. Kami menyerahkan seluruh perangkat jaringan kami sehingga dapat bekerja dengan baik. Dalam Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Baik, sahabat konsep, kita akan memulai pelajaran kita, pelajaran sekolah sahabat kita. Sekarang kita masuk di pelajaran yang keempat dengan judulnya Membagikan Misi Allah. Pelajaran ini akan diringkaskan atau dirangkumkan oleh Pendeta Mudi Cahyono. Maka kita akan berikan waktu kepada beliau untuk menyampaikan. Dipersilakan. Baik, selamat malam saudara dan saudari sekalian, para hamba Tuhan yang tergabung di dalam media konsep pada malam hari ini, dan juga para hamba Tuhan, umat Tuhan yang mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini. Baik, saya akan share screen. Pelajaran yang keempat, yaitu membagikan misi Allah. Ya. Pelajaran ini adalah lanjutan daripada pelajaran yang kemarin, di mana pada pelajaran minggu yang lalu kita dipanggil untuk menjalankan panggilan Tuhan, yaitu misi Tuhan. Dan pada saat ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu bagaimana kita membagikan misi Allah. Ayat inti kita, ayat hafalan kita dapat di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, ayat hafalan kita ini menegaskan kepada kita bahwa kita itu harus mengasihi. Identitas sebagai umat Tuhan itu adalah saling mengasihi, ya. Dan melalui saling mengasihi ini, ya, semua orang akan melihat, ya, bahwa kita adalah murid-muridnya. Melalui kasih kita sesama umat Tuhan dan juga kepada orang lain, hal ini akan secara tidak langsung akan mengenalkan siapa yang menjadi Tuhan kita, siapa yang menjadi inspirasi kita, sehingga kita memiliki kasih satu sama lain, dan kita diikat menjadi satu kasih, oleh satu kasih, itu dari Yesus itu sendiri. Sehingga dengan melihat kasih yang ada di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan, maka mereka akan melihat Yesus sebagai guru kita. Di dalam pelajaran kita pada saat ini, dalam minggu ini, kita sebenarnya fokus daripada pelajaran ini adalah mempelajari, ya, mempelajari keramat-tamahan, kasih, dan doa yang merupakan 3 kualitas spiritual yang Abraham miliki. Nah, 3 kualitas spiritual yang sangat penting dalam melakukan pekerjaan misi. Jadi kita akan mempelajari karakter daripada Abraham ataupun kualitas rohani daripada Abraham, yaitu tentang kasihnya, ramah tamahan kepada semua orang, dan doanya, ya, tidak hanya untuk orang-orang benar tapi juga untuk orang yang tidak benar.
Nah, pelajaran inilah yang akan kita pelajari di dalam pelajaran kita. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang karunia keramat tamahan Abraham. Pada suatu ketika ada 3 orang datang sedang lewat di sana di tempat kediaman daripada Abraham. Abraham menyongsong mereka, ya, sujud di hadapan mereka dan memohon supaya mereka singgah. Dan di sanalah Abraham menjamu mereka dengan sangat baik. Nah, Abraham di sini bukan karena dia melihat ada Tuhan di sana, tidak, tapi dia melihat 3 orang. Di yang dilihat itu, menurut Ellen White dikatakan di sini bahwa Abraham melihat di dalam diri ketiga orang temannya itu hanyalah 3 orang asing yang keletihan. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa di antara mereka ada satu pribadi yang boleh ia sembah tanpa berbuat dosa. Jadi yang dilihat Abraham di sini adalah ternyata tamahan Abraham ini bukan didasarkan bahwa dia sedang menjamu Tuhan, tetapi ini adalah karakter dia. Ini adalah kebiasaan dia. Dan kebiasaan ini sebenarnya adalah kebiasaan yang lumrah di sana, ya. Ini merupakan sebuah tradisi yang lumrah di Timur Tengah, yaitu dengan menjamu para pengembara, menjamu orang yang mengadakan perjalanan yang jauh, ya. Yang sudah pasti mereka kesulitan untuk mendapatkan minum karena di tanah yang tandus, kesulitan mendapatkan makanan juga. Sehingga menjamu para musafir ini merupakan budaya yang sangat baik di dalam keramatamahan budaya Timur Tengah. Nah, dalam budaya suku pengembara, ya, mereka menerima tamu merupakan hal yang lumrah. Tapi yang menarik adalah catatan penulis bahwa Abraham menyongsong tamu. Abraham yang menyongsong tamu itu bukan tamu yang datang kepada Abraham. Bahkan sujud di hadapan mereka. Memohon supaya mereka datang untuk beristirahat di kediaman daripada Abraham. Ya, bukan tamu itu yang memohon. Nah, Abraham di sini menawarkan air untuk kaki, kemudian sepotong roti. Ya, tidak hanya itu saja, tapi dia juga menyiapkan roti, daging, susu, dan juga olahan-olahan yang lainnya. Nah, barangkali bisa disebut sebagai yogurt. Nah, Abraham memberi lebih dari yang ditawarkannya. Nah, dan semuanya yang serba terbaik begitu yang diberikan Abraham kepada mereka. Nah, menunjukkan bahwa keramat-tamahan Abraham ini adalah keramat-tamahan yang tulus yang diberikan kepada mereka. Tulisan daripada Ellen White mengatakan bahwa kemana saja dia mendirikan tenda, dia mendirikan mezbah untuk korban bakaran dan kebaktian. Apabila tenda itu dipindahkan, mezbah itu ditinggalkan. Dan banyak orang pengembara Kanaan yang mengenal Tuhan dari kehidupan Abraham hamba Allah. Tinggal di tempat itu, mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Nah, karena sifat Abraham ini yang senang untuk menerima tamu, ya, menjamu mereka, memberikan yang terbaik kepada mereka, ternyata ini menjadikan sebuah alat bagi Abraham untuk membawa orang-orang Kanaan, pengembara-pengembara itu untuk mengenal Tuhan. Yang penting di dalam keramat-tamahan Abraham ini, yang pertama adalah karena keramat-tamahan merupakan hal yang penting dalam menjalankan misi keselamatan. Keramat-tamahan bukanlah sekedar basa-basi, tetapi tindakan pelayanan yang penuh aksi. Ya, inti keramat-tamahan adalah keinginan untuk memberikan yang terbaik. Keramat-tamahan itu bukan sekedar menyapa, hai, senyum, bukan seperti itu, tapi adalah sebuah tindakan-tindakan memberikan yang terbaik kepada mereka, melayani mereka dan memperhatikan kebutuhan mereka dengan memberikan yang terbaik. Yang selanjutnya adalah roh suka berdoa yang dimiliki oleh Abraham. Ya, katakan oleh Nyonya Ellen White berkata demikian, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu, dalam sebuah pertanda bahwa raja ini memiliki kasih terhadap rakyatnya. Oleh karena salah satu sifat Abraham yang besar adalah kasih, dia mengasihi raja-raja Sodom dan Gomora, dan dia berdoa bagi mereka dan bagi rakyat mereka. Kasih bagi jiwa-jiwa yang akan binasa mengilhami doa Abraham. Jadi doa Abraham ini didasarkan atas kasih, ya, kasih kepada
raja-raja Sodom dan Gomora. Walaupun mereka adalah orang berdosa, walaupun mereka adalah orang jahat, tetapi doa daripada Abraham adalah memohon supaya mereka tidak binasa. Nah, doa yang didasarkan atas kasih inilah yang disampaikan kepada Tuhan bahwa menunjukkan Abraham itu mengasihi mereka walaupun orang berdosa. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar dengan sesama orang fasik? Nah, Abraham di sini memanfaatkan. Dia tahu sebenarnya orang yang berdosa itu layak untuk dibinasakan. Tapi dia memperhatikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan bahwa ada prinsipnya, yaitu di mana Tuhan tidak akan membinasakan daerah itu kalau ada orang benar di dalamnya. Dan dikatakan di dalam Roma 9 ayat 29 dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan kepada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Tapi dalam Sodom dan Gomora hanya ditemukan yaitu Lot dan keluarganya yang masih memelihara kebenaran, dan Tuhan membawa Lot keluar daripada Sodom dan Gomora. Artinya di dalam Sodom dan Gomora tidak ada lagi orang yang benar di sana, sehingga Tuhan memusnahkan mereka. Abraham tahu memang orang berdosa itu layak dihukum, tetapi ia peduli dengan keselamatan mereka, memohon supaya mereka tidak dibinasakan dengan alasan bahwa Tuhan tidak mungkin membinasakan mereka karena ada orang benar di dalamnya. Tapi Tuhan bertindak lain, yaitu dengan membawa Lot keluar dari sana. Dan ini adalah sebuah tipologi ya. Ini adalah sebuah tipologi pada dunia yang sekarang ini yang akan kita hadapi ya. Di dalam Lukas 17 ayat 29 sampai 30, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, binasakan mereka. Demikian juga halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Ketika Yesus datang, umat-umat Allah akan diangkat ke surga, dan bumi ini akan dihancurkan, akan dimusnahkan. Tapi walaupun itu semua terjadi, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita perlu berperilaku seperti Abraham. Walaupun pada akhirnya orang berdosa ini akan dibinasakan, ya, tapi kita harus juga memperhatikan keselamatan mereka. Doa bagi mereka, ya, siapa tahu mereka bertobat dan diselamatkan. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Di sini walaupun Yesus itu disalibkan, dicaci maki, tetapi dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, tidak ada kata-kata jahat di sini. Tidak ada permohonan untuk dibinasakan untuk orang jahat ini. Tapi Tuhan meminta supaya Bapa mengampuni mereka. Ya. Dalam Lukas 6 ayat 27 dan 28 juga ada perintah yang mirip-mirip. Tapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang benci kamu. Nah, saya mau garis bawahi di sini. Mintalah berkat bagi orang yang mengutukkan. Doalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi kita diminta untuk berbuat baik kepada semua orang. Ya, walaupun dia adalah orang jahat, kita perlu berdoa untuk meminta berkat bagi mereka. Ya, berdoa bagi mereka, keselamatan mereka. Siapa tahu mereka dapat mengenal Tuhan melalui doa-doa itu. Pelajaran dari roh suka berdoa dari Abraham, ada prinsip di sini yang mungkin kita boleh terapkan dalam kehidupan kita. Perhatikanlah keselamatanmu, dan kemudian perhatikanlah keselamatan orang lain juga. Perhatikanlah keselamatan orang benar dan orang berdosa. Berdoa untuk keselamatan mereka dan berusaha menolong mereka untuk mengenal kasih Tuhan adalah bukti bahwa kita tulus memperhatikan keselamatan mereka. Ini adalah bukti bahwa kita juga adalah mengasihi Tuhan. Baik, itu saja pelajaran kita pada malam hari ini. Ringkasan yang boleh saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau tambahan atau respon dari hamba Tuhan dan juga teman-teman yang ada di konsep. Baik, terima kasih Pendeta Dicahyono yang sudah merangkumkan pelajaran kita sepanjang minggu ini, yang telah membuat kita mengerti bagaimana alur ataupun pembahasan yang sangat menarik untuk kita pelajari, dan ini merupakan sebuah pelajaran yang
bisa kita sampaikan bahwa adalah sebuah aplikatif sekali, ya, membuat kita semakin lebih mengerti bagaimana kita menjalankan misi yang Tuhan telah berikan. Baik, di dalam konsep ini ada dua pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin nanti ada juga tambahan pertanyaan dari sahabat-sahabat konsep yang akan bertanya. Pertanyaan pertama, telah sekolah sahabat kita agar misi yang dibagikan itu berhasil. Apa metode yang bisa, ya, yang bisa kita dapatkan dari pelajaran ini? Silakan, Mas. Eh, apakah saya yang jawab, Pendeta Maru? Nggak dengar tadi suaranya. Terputus. Halo? Tadi terputus, Pendeta Maru. Apakah Oh, ini pertanyaan untuk saya? ya, silakan. Ya, jadi eh, sebenarnya apa yang disampaikan dalam pelajaran ini belum sampai kepada metode, tapi ini adalah hal-hal yang perlu kita miliki pada saat kita mau menjalankan pekerjaan misi kepada Tuhan. Dan misi di sini adalah mengenalkan kasih Kristus pada dunia, memberitahukan apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib untuk menyelamatkan kita, ya, memberitahukan bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia daripada Kristus supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang perlu kita miliki di sini adalah karakter-karakter yang baik, yang memudahkan kita untuk uh, menyampaikan apa yang menjadi fokus daripada Injil itu, yaitu keselamatan. Di mana yang pertama, yang mutlak di situ adalah kita punya roh keramah-tamahan. Jika kita sebagai seorang pengabar Injil, kemudian tidak memiliki roh keramah-tamahan, kita tidak bisa memperlakukan orang lain dengan ramah dan baik, kemudian kita tidak peduli terhadap orang yang hendak kita injili, kemudian kita tidak memperlakukan mereka dengan kasih, tidak berdoa bagi mereka, artinya kita juga tidak memperhatikan keselamatan mereka, tidak peduli terhadap keselamatan mereka, maka kita tidak akan bisa menyampaikan pekabaran misi itu. Ya, misi yang kita ajarkan adalah sesuatu yang baik, tapi ketika kita bawakan dan tanpa menerima lebih dahulu efek daripada misi itu, yaitu kasih Tuhan, di mana kasih Tuhan yang kita terima itu haruslah menjadikan kita sebagai orang yang mengasihi juga, tetapi ketika itu tidak kita lakukan, maka kebenaran Injil itu menjadi hambar dan tidak memiliki kuasa yang seharusnya itu memiliki kuasa yang sangat besar. Nah, saya pikir itu. Jadi metode apa yang disampaikan sekolah sahabat kita ini agar misi kita dibagikan berhasil adalah bagaimana kita mempraktekkan karakter Kristus. Dan Abraham di sini sudah mempraktekkan karakter Kristus itu. Dan kita dituntut dan diajar supaya kita mempraktekkan karakter Kristus yang ramah tamah, penuh kasih, dan peduli terhadap keselamatan mereka. Ya, kalau kita peduli, maka kita akan berdoa. Nah, kalau kita sudah berdoa, maka kita perlu akan datang kepada mereka menyampaikan pekabaran itu. Sehingga apa yang kita sampaikan itu ya mudah diterima oleh mereka. Karena perbuatan baik kita itu mempersiapkan hati mereka untuk siap menerima pekabaran daripada Injil keselamatan. Terima kasih. Barangkali itu saja yang saya tambahkan. Baik, terima kasih Nata Cahyono untuk jawabannya. Ya, tadi saya sudah tangkap poin-poin penting bagaimana kita memiliki kasih, ya, seperti kasih Allah bisa ditunjukkan melalui sikap Abraham tadi, ya. Dia menunjukkan keramah tamahan, dia berdoa dan sebagainya. Saya mau minta pendapat dari pendeta muda Matias Tanii. Pertanyaan yang sama, yang nomor satu, metode apa yang sedang ditawarkan dari pelajaran kita pada sepanjang minggu ini yang dapat kita aplikasikan, ya, dalam menjangkau ataupun menjalankan misi.
Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam, selamat berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan daripada konsep. Terima kasih untuk uh, Pendeta Muda Dwi Cahyono yang sudah mendahului dengan ringkasan. Dan saya pikir pertanyaan ini memang kalau kita melihat metode apa yang dapat dipakai atau digunakan untuk agar misi yang dibagikan berhasil. Dan malam ini saya pikir apa yang sudah disampaikan tadi di dalam pelajaran ini mengenai apa yang dibuat oleh Abraham. Ini adalah salah satu contoh yang sangat baik agar kita juga memiliki karakter yang sama seperti yang dilakukan Abraham. Salah satunya adalah di dalam kita yang sudah dipanggil untuk membawa misi ini harus memiliki sifat kasih. Kalau kita memiliki sifat kasih, itulah yang akan membuat kita bisa memiliki keramah tamahan dan juga bisa mengasihi semua orang tanpa memandang bulu ya. Kita bisa mengasihi semua orang dengan baik. Karena dalam misi ini kita perlu ingat bahwa waktu Yesus juga ya ketika dia berada di dunia, cara dia menyentuh orang lain itu adalah dengan kasih. Makanya ada ekspresi di Alkitab, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, dalam pelajaran kita malam ini mengenai Abraham, orang asing itu sebenarnya dia tidak kenal, tapi itu adalah sifat yang dimiliki dalam hati Abraham adalah keramah tamahan, kasih yang begitu kuat sehingga dia mau menolong orang yang sekalipun dia tidak kenal. Ya Alkitab katakan itu orang asing. Nah ini sebenarnya sama ya. Ketika kita membawa misi ini kepada orang lain, mereka orang asing yang belum tahu tentang misi ini. Dan di saat kita mau menyentuh kepada hati mereka itu harus lewat kasih. Dan ekspresi kasih itu adalah kita harus melakukan kebaikan kepada mereka. Mustahil misi ini berhasil tanpa kasih dengan menyentuh hati mereka melalui kebaikan-kebaikan yang kita buat. Dan itu metode Yesus yang terbaik salah satunya adalah hal ini ya. Dia bersahabat, memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya. Jadi saya pikir pelajaran malam ini ketika ditanya bagaimana berhasil ya tentu metode yang terbaik Yesus. Tapi malam ini dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita, maka dari Abraham kita bisa belajar milikilah kasih dalam hati, milikilah keramah tamahan, dan mengasihi semua orang dengan tidak memandang bulu, sebagaimana Allah mengasihi orang atau semua orang tanpa memandang bulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Saya mau coba untuk membuat sebuah perluasan pertanyaan ini. Tadi kan sudah diterangkan bagaimana kita perlu untuk memiliki kasih seperti yang ditunjukkan oleh Abraham dan juga menjadi pelambangan bagaimana kasih Yesus ya, mereka menjamu ya, menunjukkan keramah tamahan. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita? Mungkin kita bisa ada orang asing yang mungkin butuh tumpangan atau perlu untuk diberi makan dan sebagainya di rumah kita yang mungkin tidak kenal. Tapi kita khawatir kalau misalkan orang yang asing ini mungkin ada keinginan atau rencana-rencana buruk kepada keluarga kita. Nah, apakah tindakan yang bisa kita lakukan mencegah agar tidak ada tindakan kejahatan saat kita ingin menunjukkan kebaikan kita, kasih kita menjamu orang asing, tapi kita berwaspada agar tidak ada orang asing yang melakukan niat-niat jahat kepada kita. Nah, apa tips-tipsnya bagi kita untuk menunjukkan keramah tamahan kepada orang asing? Saya mau minta pendapat dari Pendeta Muda Alex. Ya, jadi sederhananya gimana Pendeta Maro? Bagaimana kita terhindar dari tindakan kejahatan bila mana kita ingin menjamu orang asing untuk menginap di rumah kita atau mengundang makan rumah kita, tapi kita ada ketakutan gitu. Mungkin oleh karena ketakutan itu kita enggan atau tidak mau untuk menjamu orang asing tersebut. Nah, apa tips-tipsnya agar kita ya tidak ada suatu kekhawatiran ataupun terhindar dari niat-niat orang jahat ya, orang-orang asing yang mungkin kita tidak kenal secara baik gitu. Ya, jadi dalam konteks pelajaran ini kan kita sedang dibawa pemikiran kita ke dalam satu
pelajaran daripada Abraham ya. Abraham ini dia pernah mendapatkan janji, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau. Abraham kan dapat janji itu ya, dalam konteks pelayanan yang boleh dibuat oleh Abraham. Sudah barang tentu pribadi dan sifat Abraham dalam cerita ini, dia itu sedang membagikan kabar kebenaran itu, dan dia dikaruniai dengan keramat tamahan. Dan tidak sampai di situ dikatakan pelajaran sekolah sahabat, di mana Abraham pun punya roh yang suka berdoa, sehingga Abraham dipercayakan membawa misi Allah. Nah, jika pertanyaannya tadi bagaimana kita bisa waspada waktu kita mau membagikan kebaikan sama orang yang mau menumpang atau meminta tolong sama kita, ya pertama dasarnya itu adalah tadi yang disampaikan Pendeta Matias adalah kasih itu. Kasih itu akan memisahkan tembok besar kita antara sesama umat Tuhan. Ya, misalnya kita sebagai pendeta-pendeta yang ditempatkan, saya percaya ya, apalagi yang ditempatkan di pastori-pastori ini, silih berganti orang-orang datang ya untuk meminta ya paling sedikit bantuan daripada kita begitu, karena mereka percaya bahwa Kristen ini mengajarkan kasih dan baik. Nah, tembok yang pertama yang perlu kita bangun dalam sebuah komunikasi itu ya kita percaya nothing tulus untuk membantu. Itu yang pertama tipsnya, karena kita punya roh kasih Tuhan itu. Nah, dengan sendirinya kekhawatiran itu harusnya tidak ada sama orang-orang yang punya rohani yang lebih tinggi ya, dalam pengertian imannya kuat dan dia selalu mempunyai hal-hal yang optimis ya, yang positif, dan itu terbangun di dalam dirinya sehingga setiap orang yang berkomunikasi dengan orang-orang yang seperti itu, yang mempunyai iman yang kuat, optimis yang kuat, dan juga positif vibes yang kuat, maka orang itu akan kecenderungannya mencoba untuk apa? Mencoba untuk berpikir dua kali, semisalnya kalau dia mau menipu, kalau sudah ada komunikasi yang baik yang dijalin di sana ya. Nah, yang kedua, kalaupun memang kita bantu, apapun motifnya itu, karena memang sifat kita bantu, ya bantu saja. Ya, bantu saja. Mau kita ditipu dan lain sebagainya, kita pun tahu ya, batas-batas membantu itu sejauh yang kita bisa bantu, maka kita bantu. Tapi jangan pernah terlibat hal-hal yang sifatnya membantu, memberikan keramat tamahan itu, yang sifatnya ini ada motif lain di balik kebaikan-kebaikan tersebut ya. Itu yang perlu di garis bawahi, karena seperti Tuhan ya, dia ini Allah, seperti Allah. Allah ini kan adalah pribadi yang punya sifat itu mau berkorban dan mau menyelamatkan. Nah, itu sifatnya Allah. Nah, tetapi di praktiknya bahwa manusia ini justru karena dosanya mereka enggan diselamatkan, tapi Tuhan atau Allah tidak pernah berhenti untuk menyampaikan konsep keselamatan itu. Buktinya apa? Dia kirimkan Musa, dia kirimkan proses bait suci, dia kirimkan para tokoh-tokoh yang lain, Abraham, dia kirimkan lagi para nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Yang satu tujuannya hanya untuk apa? Menyelamatkan itu. Walaupun memang Allah terus dilakukan hal-hal yang sifatnya mengecewakan, dikecewakan, dirugikan, dan lain sebagainya, tapi dia tetap melakukan yang menjadi sifatnya itu. Nah, sebagai orang Kristen, kita punya sifat ini adalah mau seperti Allah, mau seperti Tuhan. Siapapun yang kita jumpai, kita akan mau libatkan dia untuk apa? Untuk mengenal siapa yang Tuhan yang kita sembah itu ya. Dan itu yang perlu dilakukan oleh setiap umat-umat Tuhan. Jadi akan terhindarlah
dari namanya penipuan-penipuan. Ya ini berbeda ya kalau misalkan konotasinya berbicara mengenai bisnis ya, berbicara mengenai hubungan mitra kerja dan lain sebagainya itu beda lagi karena itu tidak masuk dalam tips kerohanian ya, tapi kita mau ngambil dari sudut pandang eh, uh, hal-hal yang rohani berdasarkan pertanyaan yang tadi dipertanyakan kepada kita. Demikian Pendeta Marot. Baik, terima kasih untuk tanggapannya, Pendeta Alex. Semakin kita mengerti bagaimana sebuah dasar ya kita menunjukkan teman kasih ya agar kita benar-benar didorong dengan kasih seperti mana Allah tadi yang berkorban dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikut. Jadi mohon tanggapan pertama dari Pendeta Muda di Cahyono, kemudian nanti Minta Matias Tani ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita belajar tidak menjadi kecewa ya, jika kita mendapati bahwa hasil dari misi yang kita lakukan, kita kerjakan, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Tadi kita bahas dari pelajaran ini bagaimana Abraham dia punya karunia keramah-tamahan, dia berdoa, dia tunjukkan kasihnya. Nah semuanya itu sudah kita lakukan, tetapi hasilnya tidak seperti kita harapkan. Ya, bagaimana supaya kita tidak menjadi kecewa? Baik, terima kasih. Sebelum jawab pertanyaan yang ketiga ini, boleh nggak saya menambahkan tadi pertanyaan yang kedua tadi, Tamara? Oh ya, boleh silakan. Ya, jadi memang kita perlu berhati-hati juga ketika kita berbuat baik ya, karena tidak semua orang itu yang datang untuk kepada kita itu adalah orang baik. Ya, ada juga orang yang memanfaatkan kebaikan-kebaikan daripada kita sebagai umat Tuhan begitu. Dia tahu bahwa orang Kristen itu baik-baik gitu. Jadi datang dia memang sengaja tidak bekerja, mencari kehidupan dengan cara mencari bantuan-bantuan pergi ke gereja-gereja untuk kehidupan mereka dan menipu bahwa dia punya sakit, dia punya ini, punya itu dan sebagainya. Ada yang seperti itu, memanfaatkan kebaikan, memanfaatkan keramah-tamahan kita. Ya, ada juga yang dia tahu ini orang baik begitu, dia datang ke situ, dia pasti akan diterima dan disitulah dia akan memanfaatkan kesempatan mencari kelengahan kita untuk berbuat jahat, entah itu mencuri, menipu dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita berbuat baik, kita perlu juga melihat ada batasan-batasannya, begitu. Dan kita juga perlu berhati-hati. Ya, tidak semua orang harus kita tolong, begitu. Tidak semua orang kita harus kita tolong. Kalau misalnya terlihat bahwa dia sudah terlihat memanfaatkan kebaikan-kebaikan kita, begitu, dia hanya sekedar untuk memanfaatkan saja dan tidak ada usaha untuk lepas daripada masalah hidupnya ketika kita tolong, maka kita juga perlu hentikan. Karena apa? Kalau kita lanjutkan, itu sama saja juga menjerumuskan dia di dalam perbuatan dosa secara terus-menerus. Jadi kadang-kadang kita perlu tegas kepada mereka juga. Demikian juga ketika kita menerima orang di rumah kita juga harus memberikan batasan-batasan. Ya, kita kan berikan akses segala hal, ya, kepada segala hal, ya, kepada mereka, begitu, dibatasi, ya, dan cepat langsung diberikan motor, diberikan mobil dan sebagainya. Nanti dia punya tergoda dan membawa lari mobil atau motor dan sebagainya. Itu sering terjadi, ya, sering terjadi. Nah, saya juga ketemu dengan jemaat yang menerima orang diperhatikan di rumah karena dia tidak punya tempat tinggal, diberikan tempat tinggal, sebagainya. Dia kelihatan baik 9-2 bulan. Ternyata setelah itu dia kabur membawa motor, bawa uang dan sebagainya. Karena langsung diberikan akses yang luas kepada semuanya itu. Jadi kita perlu berhati-hati juga dan melihat apakah orang ini betul-betul membutuhkan atau sekedar memanfaatkan, begitu. Jadi tapi kalau orang yang membutuhkan, maka kita tidak boleh tidak menolong mereka dan kita harus memberikan yang terbaik, begitu. Kalau mereka butuh perhatian, kita berikan perhatian. Kalau mereka butuh nasihat, kita berikan nasihat. Kalau mereka butuh motivasi, kita berikan motivasi.
Kalau mereka butuh makan, maka kita harus berusaha untuk memberikan dia makanan yang cukup supaya dia tidak lapar. Baik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi adalah bagaimana kalau ternyata hasil yang apa namanya yang kita kerjakan untuk mengabarkan firman Tuhan, untuk menyampaikan Injil, menjalankan misi Tuhan ini tidak berjalan dengan baik, hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, caranya sudah benar, kemudian sudah dilakukan dengan benar, berdoa juga dibawa kepada Tuhan, tetapi hasilnya mengecewakan karena orang itu ternyata menolak dan sebagainya. Nah, gimana cara kita mengatasi rasa kecewa itu? Begitu. Di sini dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai 11 berkata demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, berikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ya, seperti hujan yang turun dari langit, kewajibannya adalah tanah itu basah. Begitu. Ketika tanah itu basah, maka yang wajib di sana adalah muncul tumbuh-tumbuhan, masuk di sana ada tanaman-tanaman yang baik yang tumbuh di sana, ya. Walaupun ada tanaman yang tidak baik yang tumbuh, gulma-gulma dan sebagainya, ya. Tapi ada tanaman-tanaman yang baik pasti akan muncul di sana. Sehingga ya, sama seperti inilah firman Tuhan itu yang disampaikan bahwa tidak akan kembali dengan sia-sia. Begitu. Pasti akan memberikan hasil. Mungkin pada saat kita sampaikan firman Tuhan dia belum bisa terima. Begitu. Barangkali 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, atau mungkin setelah kita tidak ada, baru dia sadar firman Tuhan dan bertobat. Bisa jadi terjadi seperti itu. Jadi kita perlu berdoa kepada Tuhan dan kita tetap positif bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak akan sia-sia. Gitu. Kalaupun mereka menolak, itu tidak sia-sia juga. Kenapa? Karena apa? Dengan pekabaran firman Tuhan yang kita sampaikan, akhirnya dia menyatakan dirinya dengan jelas dia itu ikut Tuhan atau menolak Tuhan. Jadi pekabaran firman Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Hasilnya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Kita harapkan mungkin semuanya berhasil. Begitu. Ternyata pekabaran firman Tuhan juga bisa untuk mendorong orang menolak Kristus. Dan itu bukan berarti gagal. Nah, memang kita berusaha untuk membawa dia datang kepada Kristus, tetapi ketika orang itu menolak Kristus, bukan berarti pekabaran firman Tuhan itu gagal. Karena apa? Pekabaran firman Tuhan disampaikan tujuannya memang untuk membawa orang datang kepada Kristus, ya, untuk mengenalkan mereka kepada Kristus. Tetapi selain itu juga adalah untuk memastikan orang itu menolak Kristus atau menerima Kristus. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Pendeta Uda Wicaksono ya. Semakin kita paham. Baik, saya mau meminta tanggapan dari Pendeta Muda Matius Tanei untuk pertanyaan nomor 3 tadi. Baik, terima kasih kita untuk belajar tidak menjadi kecewa. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang atau kesempatan yang diberikan. Pertanyaan kedua, bagaimana kita belajar tidak menjadi kecewa jika mendapati hasil dari misi yang kita bawa, ya, tidak selalu berhasil dalam metode penginjilan yang kuat seperti yang telah dibuat oleh Abraham. Nah, perlu kita ingat bahwa yang pertama, penolakan itu ada dan kita akan ditolak ketika kita membawa misi ini. Nah, dalam pelajaran sekolah sahabat kita, di pelajaran hari Rabu itu memberikan gambaran yang sangat baik untuk kita mengerti. Ya, kenapa saya katakan gambaran yang sangat baik? Karena pada saat misi Abraham, dia harus bawa kabar itu ke Sodom. Abraham tahu bahwa dia punya keluarga di sana, Lot dan juga keluarganya. Tapi kalau kita lihat bersama, bagi Abraham mungkin dia berhasil, ya. Dia bisa bawa mereka keluar dari Sodom dan Tuhan akan musnahkan itu karena hanya keluarga itu yang dibawa keluar. Tapi kita tahu bersama bahwa di tengah jalan tetap ada juga istri Lot
tidak selamat juga oleh karena pilihannya sendiri. Sehingga kalau kita mau bilang Abraham, bisa saja Alkitab tidak salah dikecewa, tapi perjuangannya untuk membawa keluar keluarga ini salah satunya harus apa? Harus terhenti oleh karena pilihan sendiri. Kecewa pasti Abraham kecewa. Ya, tapi terlepas dari itu kita harus ingat baik-baik bahwa misi yang kita bawa ini adalah milik Tuhan. Dan kalaupun ada penolakan, contohnya kita diutus ke satu tempat ya. Satu tempat itu hanya Tuhan yang tahu di kota itu, di tempat itu berapa orang yang akan menerima misi ini. Sehingga kekecewaan itu harusnya tidak ada dalam diri kita. Kalaupun ada, jangan lupa bahwa kita hanya alat yang tahu orang yang akan menerima misi ini hanya Tuhan. Dan supaya kita tidak menjadi kecewa, serahkanlah hasil dari apa yang kita bawa misi ini menjadi bagian daripada Tuhan. Ya, karena ukuran keberhasilan sama tidak itu juga jangan pakai standar kita. Karena standar kita bisa jadi salah. Karena misi ini bukan milik kita. Misinya adalah milik Allah. Sebenarnya pelajaran sekolah sahabat ini bukan misi Abraham, ini misi Tuhan. Ya, saya agak komentari pelajaran sekolah sahabat kita judulnya. Karena ini misi Tuhan. Allah yang suruh Abraham ke Sodom. Jadi jangan lupa ini misi Tuhan sebenarnya. Tapi Abraham dipakai sebagai alat untuk bawa keluar keluarga itu. Dan kita tahu bersama, sebelum Abraham ke sana, ada diskusi antara dia dengan Tuhan. Kalau misalnya ada 50, kalau misalnya ada 40, kalau misalnya ada 45, 50, 45, 40, 30, 10 sampai nanti dikatakan bahwa hanya apa? Hanya segelintir orang, 5 orang ya. Ya, Alkitab catat dengan baik. Dan itu menjadi bukti bahwa tetap ada orang juga yang diselamatkan dari Sodom yang akan dihancurkan karena tidak ada pertobatan. Tapi tetap ada yang diselamatkan. Dari kota Sodom yang besar itu ada keluarga Lot yang diselamatkan. Secara khusus Lot dan anak-anaknya. Jadi jangan melihat bahwa hasil itu atau apa yang menjadi bagian kita adalah jangan mengukur keberhasilan. Karena dalam pekerjaan misi ini dikasih untuk semua orang, dibawa kabar misi untuk semua orang, urusan mereka terima atau tidak itu bukan urusan kita. Dan kalaupun itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jangan sedih. Karena seperti tadi katakan hamba Tuhan Pendeta Muda Dwi Cahyono bahwa firman Tuhan yang ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia. Sodom yang begitu besar tetap ada hasilnya yang ditobatkan dari sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Matias Tanii. Ya, respon yang luar biasa membuat kita semakin dikuatkan agar kita tidak menjadi kecewa, ya, tidak berhenti untuk menjalankan misi Allah. Oleh karena waktu kita terbatas, sekarang sudah hampir jam 7, maka kita tiba di akhir dari diskusi kita malam hari ini. Maka kita akan mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh pemateri Pendeta Muda Dwi Cahyono. Silakan. Baik. Kita bisa melihat di sini Abraham sangat berhasil melakukan pekerjaan misi daripada Tuhan. Dengan cara mempraktekkan karakter Kristus. Ya, dia memiliki ramah tamahan, kemudian kepedulian terhadap orang-orang berdosa, dan juga kasih kepada mereka. Kasih ini semua ini, 3 hal ini adalah yang dimiliki oleh Kristus, dipraktekkan oleh Abraham, sehingga dia bisa berhasil menjalankan misi Tuhan. Dan ini adalah pelajaran penting bagi kita. Baiklah kita meniru apa yang dilakukan oleh Abraham, yaitu mempraktekkan karakter Allah, keramah tamahan, kemudian kepedulian, dan juga kasih kepada orang berdosa, sehingga kita bisa juga memungkinkan untuk berhasil seperti Abraham, berhasil dalam menjalankan misinya. Biarlah kita semuanya diberikan berkat dan kasih karunia supaya kita bisa menjalankan misi ini dengan cara mempraktekkan karakter Kristus. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat konsep, menutup kita punya pertemuan diskusi pelajaran sahabat ini, kita akhiri dalam doa yang akan dilayangkan oleh Pendeta Muda Alex. Kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih berkat-Mu menyertai kami sepanjang diskusi pelajaran sekolah sahabat.
di mana kami mengenal misi Allah yang Tuhan percayakan melalui manusia. Kami menyadari bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kami semua untuk menjadi mitra Allah, untuk menyampaikan maksud-maksud Tuhan di antara umat manusia. Saat ini Bapa, kami memohon, biarlah kami boleh membuka hati, ketersediaan hati kami, untuk boleh membagikan misi Allah itu yang telah kami dapati, dan telah Tuhan rancang untuk kami semua memperoleh keselamatan. Kami percaya di saat hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami, maka Tuhan berhasil untuk boleh menyampaikan misinya bagi kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa untuk semua kami yang boleh mengikuti acara diskusi sekolah sahabat kami ini. Biarlah kami semakin diperlengkapi untuk mengenal Tuhan, dan kami boleh mengetahui mengapa kami boleh hidup, dan pada akhirnya kami boleh di surga. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Sekian diskusi kita malam hari ini. Terima kasih sahabat konsep yang telah mengikuti. Sampai ketemu pada malam berikutnya, malam Senin berikutnya, dengan judul pelajaran yang akan kita pelajari, pelajaran kelima, alasan-alasan untuk menghindari misi. Bagaimana? Jangan kemana-mana, sampai ketemu minggu depan.